Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di Indonesia, kalau kita berangkat umrah, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah, kata ibu-ibu yang mana benar ini? Kata ibu-ibu yang baru berangkat umrah, Ustadz, ternyata imamnya di Mekah Muhammadiyah. Berarti ada Muhammadiyah cabang Mekah ya Bu ya. Masya Allah. Ternyata Masya Allah yang dijelaskan guru kami ada 70 hadis Rasulullah SAW. Ataupun 70 riwayat yang membahas tentang basmalah dalam suratul Fatihah. Berangkat daripada pertanyaan, apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat Al-Fatihah? Kenapa berangkat daripada pertanyaan ini? Karena kalau termasuk ayat daripada Al-Fatihah, maka orang yang tidak baca basmalah ketika sholat dalam surah Al-Fatihahnya berarti tidak sah Al-Fatihahnya. Orang yang tidak sah Al-Fatihahnya berarti tidak sah sholatnya. Akan tetapi ada perbedaan pendapat. Maka dari itu Rasulullah SAW dalam periode Makkah, dahulu Rasulullah SAW menjadi imam. Kemudian ketika Rasulullah menjadi imam, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang pertama tidak membaca basmalah. Dan diambil pendapatnya oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW turun perintah basmalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Menjaharkan yang namanya Bismillah. Diambil pendapatnya oleh Imam Syafi'i yang kita pakai di Indonesia. Kemudian datang lagi ketika Rasulullah SAW rakaat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika rakaat kedua, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ternyata rakaat pertama dijaharkan, rakaat kedua menurut Imam Ahmad bin Hambal disirkan atau dikecilkan. Apa itu artinya sir, Bu? Sir itu artinya rahasia. Rahasia. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Namanya sir, namanya rahasia. Kalau rahasia berarti kita sendiri yang dengar. Jangan begini, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, itu bukan sir namanya. Itu jahar tapi tidak dilakukan. Dia mau didengar sama orang. Oh ini orang ini beda ini, gurunya beda. Jangan. Kalau sir ya sir. Kalau sir engkau sendiri yang mendengarkan. Maka dari itu kenapa bisa terjadi perbedaan pendapat demikian? Imam Malik yakni Imam Abu Hanifah dulu. Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah mengatakan bahwasanya tidak pakai bismillah, akan tetapi kalau dibaca bismillah itu merupakan sunnah. Kemudian muncul Imam Malik 93 Hijriah, kata Imam Malik tidak pakai bismillah, maka orang yang baca bismillah terhitung berdosa. Kemudian muncul lagi siapa? Imam Syafi'i yang lebih muda. Datang Imam Syafi'i mengajarkan bahwasanya Imam Syafi'i termasuk orang yang tidak mau menyia-nyiakan pahala. Kenapa tidak mau menyia-nyiakan pahala? Oh, kalau saya bisa dapat pahala dari bismillah yang dijaharkan, kenapa saya tidak baca bismillah? Kalau saya baca bismillah, pahalanya bertambah. Menurut Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Syafi'i memperkenalkan, sampailah di Indonesia ada Bismillahirrahmanirrahim. Ibu kenal Imam As-Sudais, imam besarnya Mekah? Kenal Bu? Imam besar Mekah. Oh tahu. Imam Masjidil Haram, Imam Mekah ketika jadi imam di Masjidil Haram, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waktu di Masjidil Haram. Datang di Istiqlal kemarin, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena profesor, doktor tahu ilmunya. Datang ke Jakarta, dia tahu di Jakarta banyak Syafi'i, tidak mau bikin kontroversi. Jadi imam, dia tinggalkan Maliki, dia jadi imam menjadi Syafi'i. Karena orang tahu ilmunya. Itu pentingnya kita belajar berilmu. Betul. Biasanya orang semakin berilmu, semakin bertoleransi, nggak jadi galak. Insya Allah. Tapi kalau yang baru sedikit
sedikit so tau tuh Wah, biasanya galak. imamnya dari mana? ISIS, jangan-jangan. Wah gitu, jangan. Bahaya. Makanya kita harus saling bertoleransi, Iya. tiap pagi nonton Islam itu indah biar ilmunya bertambah supaya Insya kita bisa Allah. saling bertoleransi. Insya Allah. Jazakallah khair, terima kasih banyak Ustadz Syam. Jamaah! Sekarang saya mau kasih kesempatan lagi nih buat nanya sama narasumber kita. Coba ada yang mau nanya, coba angkat tangan. Ibu-ibu juga, sekarang bapak-bapak kali ya, kasihan dari tadi ibu-ibu mulu. Bapak silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Burhan dari Majelis Ta'lim Miftahul Jannah Kompleks Cibaligo Permai Cihanjuang Parompong Bandung Barat. Ingin bertanya ke Habib, begini Habib, dalam at-tahiyat terkadang sebagian ada yang telunjuknya itu diputar-putar Habib. Nah pertanyaannya kita bagaimana nih, bahkan sebagian jamaah itu suka nanya sah atau tidak karena ada gerakan-gerakan barangkali berlebih-lebihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kalau diputer-puter kali ingat waktu mau ngobeng apa? Skrup ya. Baik, sebenarnya kita bahas sedikit at-tahiyat. At-tahiyat yang paling bagus tangan seperti ini. Jadi tidak melebihi dengkul. Nih. Jadi ibu tangan ujung jari di dengkul seperti ini, di lutut. Jangan juga seperti ini. Jadi pas at-tahiyatnya begini, at-tahiyatul enggak, atau begini enggak, tidak begini. Ya, seperti ini. Kemudian tangannya membentuk 53. 3 begini, ini 5-nya dalam bahasa Arab. Tunjuk seperti ini. Nah, dalam mazhab Imam Abu Hanifah tunjuknya seperti apa? Ketika nunjuknya, ini menunjukkan mengikuti hadis Nabi, karena waktu singkat. Jadi la ilaha itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah baru nunjuk la ilaha. Ha illallah turun lagi dia. Seperti itu. Ini dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Dalam mazhab Imam Syafi'i seperti ini. La ilaha illallah. Jadi illallahnya baru naik sampai akhir. Tidak diturunkan. Jadi membentuk seperti ini. Menggenggam. Dalam mazhab Imam Malik dia menggenggam seperti ini, langsung nunjuk dari awal mula. Digerak-gerakan mengikuti hadis ya. Seperti ini tapi geraknya ke kanan, ke kiri. Bukan begini. Atau begini-begini. Ya. Itu ya paham ya, jadi begini. Ya. Kanan sama kiri. Itu lihat ibu di layar, ibu-ibu jangan liatin cincin saya, liatin telunjuk saya ya. Ya. Jadi seperti ini. Dalam mazhab Imam terakhir dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal dia langsung saja seperti ini, seperti Imam Syafi'i juga. Ya, tapi nunjuknya pas Allah aja, la ilaha illallah, pas Allahnya baru naik ke atas seperti ini. Masya Allah. Ini dalam tata cara tasyahud, insya Allah bermanfaat. Amin, insya Allah. Bib, jadi nggak bukan begini doang, Bib, tapi begini berarti ya, Bib ya? Oh begini ya? 53. Oh, saya kira Ini gini, 3, saya ini selama 5, ini begini 53. doang lagi. Sah saja sebenarnya Sah aja, sah, tapi- ataupun kita tidak nunjuk pun, misalnya tahiyat aja. tidak nunjuk sah. Oh. Cuman masalahnya kalau digoyang-goyang tidak sesuai dengan syarat, bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i ada qaul, kalau lebih dari 3 kali maka membatalkan karena nggak ada ajarannya. Baik, jazakallah khair. Terima Seperti kasih itu. sudah cukup ya Pak ya. Baik, jamaah. Masih mau nanya lagi nggak? Sedikit lagi. Oh, apa gimana, Bib? Takut salah. Jadi Oke, baik, kalau baik. Imam Baihaqi mengatakan maksud menggerakkan, yang dimaksud menggerakkan sebenarnya bukan seperti ini. Tapi yang maksud menggerakkan itu pas ngangkatnya Allah ilaha atau illallah, itu maksud kalimat yang yuharik di dalam kalimat tasyahud. Jadi maksudnya bukan menggerakkan seperti ini. Itu kalau imam Imam Baihaqi mentafsirkan semua Jadi empat begini madhab aja udah tersebut. bergerak maksudnya. Ya, bergerak Baik. seperti bukan digerak-gerakkan seperti ini. Baik, jazakallah khair. Terima kasih banyak. Nah sekarang saya mau memberikan kesempatan kepada jamaah yang lain nih buat bertanya. Siapa lagi yang mau nanya? Angkat tangan Bu. Siapa lagi? Oke, sekarang gantian ya, ibu-ibu lagi ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rusnah dari Majelis Taklim As-Sobirin Handil Bakti, Batola, Kalimantan Selatan. Ingin saya tanyakan, misalnya kita udah masbuk ketinggalan 2 rakaat. Apakah kita wajib membaca doa iftitah? Terima
kasih. Silakan Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dulu kedudukan doa iftitah. Kedudukan doa iftitah itu adalah hukumnya sunnah. Dibacanya dapat pahala. Tidak dibacanya tidak apa-apa. Cuma dalam hal ini kita mengajar pahala. Sebaiknya kita baca doa iftitah sekalipun mengambil doa iftitah yang singkat. Dan mohon izin. Ketika kita masbuk, maka saya mau tanya dulu. Setelah takbir, tapi kalau rakaat ketiga, keempat itu biasanya durasi waktu sudah mepet. Maka membaca doa iftitah itu di saat waktu masih ada, keadaan masih sempat. Saya ulangi, waktu masih ada, keadaan masih sempat. Lebih baik, mohon maaf, jangan mempercepat. Tidak boleh. Bahkan menjadi makruh salatnya orang yang tergesa-gesa sampai ngos-ngosan. Itu. Jadi dilihat waktunya ya Dilihat Ustadz ya. waktunya, Baik. keadaan. Kalau Keadaannya. memang tidak sempat, ya tidak dibaca. Langsung aja Al-Fatihah, yang penting jadi sholatnya sah. Cukup Bu Siti, terima kasih banyak. Nah sekarang kita langsung mau nanya lagi nih sama Ustadz Maulana. Boleh ke tengah-tengah Ustadz Maulana? Ustadz, banyak nih kadang-kadang dari kita kan hafalan kita mungkin tidak sebaik Ustadz Syam ya. Ya, Gitu. benar. Kadang-kadang habis baca Al-Fatihah, imamnya baca surat Ali Imran, surat An-Nisa, kan kita nggak hafal. Nah gimana, apa yang harus kita lakukan nih? Diem aja, lirak-lirik, atau gimana nih sebenarnya Ustadz? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih banyak tim Islami Tinda membahas ini. Mudah-mudahan ada lagi part ketiganya. Amin. Nah, dalam imam membaca surah, harusnya kita bagaimana? Kalau imamnya membacanya besar dan kita dengar, aman. Tapi kalau tidak didengar, jauh tidak kedengaran, maka kita harus membaca. Saya ulangi, paham maksud saya? Karena bacaan kita sudah diwakilkan oleh imam. Tapi surah Al-Fatihahnya tetap ya Bu? Tetap. Cuma yang dibahas tadi oleh Caca adalah gimana dengan surah-surah yang lainnya. Dan aturan membaca surah-surah yang lain sebaiknya di rakaat pertama surahnya lebih panjang dibanding rakaat kedua. Jangan kebalik. Dan sebaiknya berurut. Di rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Jangan kebalik. Rakaat pertama Qul huwallahu ahad, rakaat kedua Qul ya urutannya. Kita lihat juga urutannya. Nah, ada juga sebaiknya ya ada yang jadi bagusnya rapinya. Ini kan kita salat itu bukan hanya salat tapi menikmati salat. Sekali lagi menikmati salat. Dan bagaimana? Apakah kita membaca surah yang lain? Kalau didengar maka ikutin. Dalam hati kalau tidak sempat jangan. Dan menyimak mendengar bacaan itu yang penting. Ibu, buat jamaah yang di rumah, kecuali ketika masbuk. Tidak sempat itu dikecualikan. Karena kata masbuk di sini ketika masih dapat rukunya berarti kita belum ketinggalan. Karena rakaat itu dihitung daripada rukunya. Silakan Pak bertiga. Kita langsung praktek. Ini harus praktek nih. Pas banget ada 3. Bapak jadi imam karena ada serbannya. Bapak belakang. Ya beginilah. Ini. Tiba-tiba Bapak datang. Karena Bapak lagi, apa pekerjaan Bapak sehari-hari? Petani. Bapak datang. Allahu Akbar. Kamu udah salah Pak. Nah, ulang. Bapak datang, tiba-tiba Bapak ruku ya. Langsung ruku. Ayo takbir dulu. Ya, apakah dia telat? Tidak, karena masih mendapatkan ruku. Nah, begitu aja sampai sore. Kan cuma praktek Pak, silakan Pak. Kalau masih dapat rukunya berarti belum berutang. Nanti jadi bagaimana dengan Al-Fatihahnya? Bagaimana dengan surah lainnya? Sudah diwakilkan oleh imam. Jadi mohon izin jamaah. Salat itu harus diperhatikan, dipelajari. Bukan berkata sudahlah itu tugasnya Ustadz. Tidak, semua harus belajar. Karena ada namanya fardu ain, ada namanya fardu kifayah. Fardu ain itu harus dipelajari.
mohon maaf ketika kita lagi membaca. Ini nih. Tiba-tiba dia lupa bacaannya. Aduh, apalagi ya. Aduh, saya setelah banget ini. tuh. Saya banget tuh Ustadz Maulana. Bacaannya ya. Iya, suka lupa. Kalau memang tidak bisa dilanjutkan, ada juga imam. Ambil surah-surah yang jauh. Rasain makmun di belakang. Jadi ada baiknya. Sepakat. Dan sebaiknya makmun di belakang makmun di belakang imam itu adalah makmum yang siap menggantikan imam atau sekaligus mengingatkan imam. Ya, kondekturnya. Kalau salah bacanya, ingatkan. Jangan bilang, salah. Tidak boleh. Tapi membenarkan. Tapi kalau setelah dibenarkan, dia masih lupa. Setelah dibenarkan, sudah lebih baik imam, karena sudah lewat satu ayat, kan minimal satu ayat. Ayo ruku aja, enggak usah bergengsi. Apa ya lanjutannya? Jangan. Batal lah salat. Jadi inilah pentingnya kita belajar sholat. Dan mohon maaf supaya tidak tidak buring. Tidak buring. Boring. Apa? Boring. Tidak boring. Kita mohon izin, kita bahas secara enak. Dan insya Allah kita akan mendapatkan amalan dan doa agar sholat kita pahalanya sempurna akan dibawakan oleh Habib Muhammad. Masya Allah. Senang ibu-ibu hari ini? Senang hari ini? Baik. Karena waktunya masih ada, alhamdulillah saya punya utang 2 takbiratul ihram. Jadi tadi niat takbiratul ihram sudah 3 syaratnya kita bahas. Kemudian yang keempat artartibu fiha. Artinya harus tertib. Gak boleh kita Allahu Akbar langsung Allahu Akbar, akbaru Allah. Dibalik. Nah, akbar dulu baru Allah. Itu namanya tidak tertib. Harus Allahu Akbar. Dan yang kelima itu an-nutqu bil lafdil jalalah. Jadi harus pakai lafdul jalalah. Lafdul jalalah itu Allah. Nggak boleh Allahu Akbar kita gantikan nama Allah banyak. Ada 99. Nggak boleh kita ganti Ar-Rahmanu Akbar misalnya. Kan ada ya Ar-Rahmanu Akbar. Nggak boleh, harus lafdul jalalah Allahu Akbar. Tapi nanti ada syarat yang lain, apa di tengah-tengah boleh ditambah? Boleh nggak? Boleh nggak? Di tengah-tengah boleh nggak? Nanti dibahas, jangan sekarang bocorannya. Saran. Nanti. Jadi 5 syarat takbiratul ihram. 5 syarat takbiratul. Jadi yang terakhir harus lafdul jalalah. Harus pakai kalimat Allahu Akbar. Nggak boleh diganti. Misalnya akbar diganti a'zam, kan besar. Allahu a'zam. Tidak boleh. Harus pakai kalimat akbar. Allahu Akbar. Seperti itu. Nah ini permasalahan-permasalahan fikih ini banyak. Nikmat Islam itu indah bahas. Ya, artinya saya bukan ahli, tidak, sedikit demi sedikit juga belajar. Saling mengingatkan buat diri saya dan yang lainnya. Dan contohnya ibu-ibu nih, apalagi yang banyak utang jilbab misalnya nih. Sering terjadi buat ibu-ibu lupa rokaat, benar? Oh, pasti benar semua. 2 atau 3 nih? 3 apa 10 nih ya? Kalau subuh lupa juga? 2-1, 2-1. Jadi 3 atau 4, 3 atau 4. Kan sering begitu, bingung. Maka gampang ibu-ibu, ulama sepakat, jumhur ulama ambil yang sedikit. Jadi misal bingung nih, ini 4 atau 3 nih. Jangan ambil 4 aja biar habis, jangan. Ambilnya 3, tapi nanti di akhir ziyada sujud sahwi. Ditambahkan sujud sahwi. Jadi 3 atau 4, 3 atau 4, 3 ambilnya. Ya. Wah, kita mau terbang pakai Aladin nih. Seperti itu. Artinya contoh, artinya orang yang sholat misalnya kiblatnya ke sana, orang sujud sahwi juga 2 kali sujud, ibu-ibu tahu ya.
Subhana man la yanamu wa la yasu. Duduk lagi, kemudian rukuk lagi, subhana man la yanamu wa la yasu. Kemudian duduk langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi kalau ibu-ibu bingung 3 atau 4, ambilnya 3, kemudian sempurnakan 4, kemudian ditambahkan sujud sahwi. Paham ya? Ya harus paham lah. Jadi mohon izin. Boleh. Jadi sujud sahwi itu jadi tambah 2 sujud lagi. Iya, tambah 2 sujud. Setelah 2 sujud. Setelah Dua sujud. at-tahiyat. Setelah tahiyat. Setelah at-tahiyat kemudian tambah lagi 2 sujud di akhir, itu sujud sahwi. Bukan Baik. satu ya, Habib bukan Bukan, satu ya? 2 kali sujud. Oh. Kemudian doa, insyaallah nih kita baca doa sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Inni as'aluka as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. amalan mutaqabbala. Artinya ya Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala ini amalan kalau bisa di jalan di mana aja kita baca. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah tambahkan aku punya ilmu, kan kita belajar ilmu nih. Minta ditambahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rezeki yang thayyib, yang bagus, dan amal ibadah kita, amal salat kita wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru-guru kita, kepada Habib, Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam. Terima kasih kepada seluruh jamaah udah jauh-jauh datang ke sini. Terima kasih ya Bu dari Bandung dan juga dari Kalimantan dan dari Serang Banten juga ada. Terima kasih, insya Allah pelajaran kita hari ini tentang sholat dapat memperbaiki sedikit demi sedikit kesalahan-kesalahan kita dalam melakukan sholat. Mungkin kita manusia tidak sempurna tapi paling tidak kita berusaha dan selalu belajar untuk mengejar kesempurnaan. Saya Caca Frederika, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurnakan sholatmu, tentukan akhirat yang kau rasakan. Sudah berakal sholat kita, sudah tertibkan gerakannya, sudah hafalkan bacaannya, sudah sempurnakah rukun syaratnya.